Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas nama projectnya adalah Edu3 Labs. Nah, ini bukan Edu yang udah listing di Binance ya teman-teman ya, bukan Open Campus. Jadi kalau Edu yang listing di Binance itu nama projectnya adalah Open Campus. Nah, kali ini gue akan bahas yang banyak di request oleh teman-teman juga nih, namanya Edu3 Labs. Nah, Edu3 Labs ini kurang lebih punya fitur dan juga platform yang tujuan itu sama dengan Open Campus, di mana mereka ini akan menjembatani Web2 Education dengan Web3 Education. Ya, jadi nantinya guru-guru, para pengajar, edukator, praktisi-praktisi, dan orang-orang yang memiliki ilmu bisa sharing ilmu mereka itu di Edu3 Labs melalui Web3 platform ini. Nah, di sini kalau kita baca ya, Education 3.0 ya, jadi dia pengen tuh si Edu3 Labs ini tuh menjadi edukasi 3.0 gitu loh, lebih baik lagi dengan si learning experience, memanfaatkan fitur NFT marketplace untuk melakukan publishing dan juga menjual berbagai hasil kontribusi atau isi dari ilmu para pengajar kayak gitu. Jadi kayak buku yang dijadikan NFT ya, ebook kayak gitu-gitu teman-teman. Terus juga ada untuk corporate ya, dimana digunakan untuk training para staff-staff perusahaan ya, karyawan-karyawannya. Jadi kalau kalian pernah kerja di suatu perusahaan, biasanya mereka ada training tuh. Biasanya sih perusahaan besar ya. Jadi kayak teman-teman tuh dikirim lah untuk belajar atau ikut kelas atau apa. Nah, Edu3 Labs harapannya memiliki kurikulum ataupun ilmu-ilmu yang bisa dipakai di corporate atau di perusahaan. Terus Edu3 Labs untuk edutainment. Jadi di sini educational gaming. Nah, nantinya mereka akan masuk ke dalam dunia game V, tapi konsepnya adalah untuk orang belajar gitu loh. Nah, ini sebenarnya konsepnya cukup unik dan memang gua rasa belum ada ya, kayak misalnya kalian ikut les atau kalian belajar strategi game kayak gitu ya supaya menang dan lain-lain. Nah, contohnya kayak Dota, kayak Mobile Legends. Nah, itu kan game-game yang butuh strategi dan butuh ketepatan gitu. Jadi kalian butuh belajar. Nah, nantinya ada master ataupun praktisi yang memang sudah ahli yang akan mengajarkan kayak gitu. Terus juga ada Edu3 Labs Software. Nah, di sini memberikan solusi software dalam penggunaan di blockchain industri, dalam penggunaan development atau pengembangan produk, optimalisasi, integrasi, data analis, dan juga e-learning platform. Jadi targetnya si Edu3 Labs ini mencakup seluruh segmen industri gitu ya. Nah, terus apa itu Edu3verse? Jadi mereka juga nanti akan membuat metaverse-nya ya. Jadi nantinya Edu3verse ini sebuah kota ya, sebuah kota yang nanti akan saling terhubung dan seluruh pihak pemangku kepentingan ataupun user ataupun para pengajar ataupun industri-industri tadi itu akan saling terhubung di dalam metaverse-nya. Nah, mereka di metaverse tersebut bisa melakukan yang namanya networking event dan juga meeting secara online atau secara digital. Nah, Edu3 Labs juga nantinya akan mengembangkan AI, di mana nantinya AI ini akan menentukan kira-kira si studentnya atau si yang harus belajar itu cocoknya dia belajar apa sih. Nah, nanti AI algoritma akan memilih kurikulum yang pas buat masing-masing pelajar, kurang lebih kayak gitu. Terus juga di sini ada kayak pandangan masa depan dia ya, si Edu3 Labs gitu. Jadi kayak market asetnya ini nantinya sekitar 2 triliun USD. Padahal di e-learning yang saat ini yang Web2 itu hanya sekitar 500 billion USD. Terus juga 50% global e-learning ini pengguna setiap tahunnya. Sedangkan harapannya dia nanti ada sekitar 150% ya, atau 3 kali lipat gitu loh perkembangannya. Terus juga ada 200 million aktif user, e-learning user ya. Nanti harapan dia dengan ada Edu3 Labs masuk ke blockchain, nanti usernya nambah jadi 300 million kayak gitu, yang menggunakan crypto wallet sebagai gate atau apa ya, semacam gerbangnya untuk mengakses si Edu3 Labs, karena kan kalian connect MetaMask gitu ya. Nah, terus apa bedanya atau perbedaan e-learning dan C-learning nih versusnya seperti apa? Jadi kalau di e-learning ya, biasanya kalau kita ikut e-learning kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu tidak memuaskan kita nih para Gen Z. Nah, nantinya di C-learning di Edu Labs ya, itu kita nggak cuma dapat sertifikat, tapi kita juga bisa dapat duit dari hasil kita belajar. Terus juga kalau di e-learning itu kita kurang motivasi karena nggak dapat apa-apa. Sedangkan di Edu3 Labs karena kita dapat hadiah, kita dapat reward, maka kita akan lebih termotivasi buat belajar. Jadi itu menurut
Edu3Labs ya. Terus juga biaya. Kalau di e-learning biaya lebih mahal karena kita harus beli kurikulum atau beli ilmu yang mahal banget. Sedangkan di Edu3Labs ada yang gratis, ada pun yang affordable kayak gitu. Terus juga informasi yang diberikan di e-learning itu udah boring, udah bosen, terlalu teori ya, jauh dari kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan di Edu3Labs itu lebih realistik, informasinya lebih terbaru. Terus di e-learning kurangnya gamification, jadi para pelajar itu bosan, kurang entertainment. Nah, sedangkan kalau di Edu3Labs itu lebih entertain karena dia ada kontes, ada hadiah, ada investasi, ada puzzle, ada kuis gitu ya. Nah, terus kalau e-learning pelajarannya itu terbatas, sedangkan di Edu3Labs itu tidak terbatas. Terus juga spendingnya, pengeluarannya pun juga lebih banyak, sedangkan di Edu3Labs itu limitless, lebih bebas gitu ya. Terus juga kalau di e-learning kita dapat pendapatannya lebih kecil ya, apalagi content creator ya, ini dapat duitnya lebih kecil banget ya. Sebenarnya gue mengaku itu sih. Nah, terus kalau di Edu3Labs ini lebih besar potensial earningnya oleh para content creator atau pembuat kurikulum ataupun ilmunya gitu ya. Ya harapan gue sih kalau memang itu terjadi tuh bagus banget buat gue gitu ya. Nah, terus untuk masalah total supply, di sini dia memiliki total supply di angka 900 million ya, jadi dia udah jelas ada tokennya, dimana 900 miliar ini dibagi menjadi 4% itu untuk preset, untuk penjualan preset di awal, 4% lagi strategic seed, terus 6% public sale ya, habis itu 8% itu untuk marketing, 1% untuk airdrop ya, jadi udah fix ada airdropnya ya, tapi kecil banget 1%. Terus teman-teman nanti bisa staking tokennya ya, staking and reward 15%. Terus juga ada 10% untuk hadiah content creator, 25% liquidity pool, 5% foundation ya, terus 3% untuk pengembangan software dan R&D, 4% advisor, lalu 15% untuk founders dan tim. Ya, kurang lebih pembagian tokennya seperti itu, dan di sini ada vesting schedule-nya. Jadi di websitenya ini satu website langsung informasin semua ya. Jadi cukup bagus. Jadi gue nggak perlu buka-buka dokumen. Ini udah lengkap, dia ada jelasin alokasinya, TGA unlock-nya berapa, cliff-nya, vesting. Buat yang masih baru terkait vesting schedule masih bingung, gue akan jelasin sedikit alokasi yang tadi ya. Jadi preset itu hanya ada 4% dari total supply dari 909 tadi. TGA unlock artinya ketika nanti tokennya listing, preset belum dapat token. Jadi mereka harus nunggu dulu selama 12 bulan. Nah, itu namanya cliff. Cliff itu kayak puasa, mereka nggak dapat token sama sekali. Nunggu selama 12 bulan, baru di bulan ke-13 mereka baru dapat tokennya. Nah, 4% ini dibagi 12 kali. Ya, jadi 12 bulan vestingnya mereka akan dapat tiap bulan. Ya, tiap bulan mereka akan dapat sampai 4%. Kayak gitu hitungannya. Jadi semoga teman-teman nggak bingung lagi sama yang namanya vesting. Ya, sama kayak yang lain. Di sini ada airdrop 1%, TG unlock langsung cair 100%. Jadi nantinya kalau teman-teman dapat airdrop, itu langsung masuk wallet kalian. Dan tidak ada cliff, tidak ada vesting. Ya. Nah, terus sisanya informasi-informasi lain kan bisa baca aja kayak liquidity pool 25%, TGE-nya 10% dulu, 6 bulan di cliff, nggak bisa ditarik, 48 bulan di vesting, dan lain-lainnya sampai 100%. Termasuk alokasi untuk founder juga ada ya, di sini udah jelas. Kalau founder tuh tunggu 2 tahun dulu baru bisa claim di bulan ke-25 ya. Jadi sama advisor sama foundation butuh waktu 2 tahun. Sisanya sih untuk roadmap, di sini dia ada di fase pertama itu yang sudah selesai, seed round versi 1 udah kelar ya, white paper versi 1 sudah ada, udah partnership dengan beberapa universitas dan juga membangun komunitas. Di fase kedua ini mereka udah seed round kedua itu sudah selesai, smart contract integrasi udah, global marketing udah, NFE marketplace untuk private testnet itu sudah dilakukan kemarin, dan sekarang mereka lagi buka untuk publiknya ya. Jadi nantinya gue akan share tutorial untuk publik. Terus nantinya ada NFT marketplace beta mainnet. Jadi dari testnet langsung masuk ke mainnet nantinya. Terus juga ada content purchasing, pembelian konten, academician dan content creator onboarding ya untuk para content creator. Terus juga nanti akan token issuance, yaitu listing ya. Tapi bukan listing, pembuatan token gitu ya. Nah, terus juga ada Edu3 First Development, pembangunan metaverse-nya. Terus di masa mendatang ya,
Kita belum tahu ini kuartal berapa, tapi kalau lihat dari progresnya ini cukup cepat ya. Jadi nantinya dia akan melakukan private sale, terus habis itu ke public sale, habis itu dia akan airdrop, lalu listing di tier 1 checks. Nah, dia udah berani bilang tier 1 checks listing. Nah, artinya mungkin kemungkinan besar dia memang sudah bekerja sama dengan tier 1 checks listing yang kita nggak tahu, entah itu Binance, entah itu Bybit, entah itu OKX, entah itu yang lain-lain yang tier 1 ya. Jadi dia udah berani tulis tier 1 checks listing gitu loh. Bisa jadi checks tadi itu sudah masuk di seed round 1 atau seed round 2 ya. Jadi ini hanya spekulasi aja berdasarkan informasi yang ada pada website dia. Habis itu dia akan berbarengan dengan DEX listing ya, entah itu di PancakeSwap atau di SushiSwap atau di Uniswap, tergantung dia nanti jaringan apa, kita belum tahu. Kemungkinan sih BSC ya, BNB ya, jadi di PancakeSwap sih harusnya kalau dia di BNB. Terus juga ada NFT Marketplace full launch, AI and Machine Learning integrasi, yang kayak tadi ya teman-teman nantinya bisa tanya-tanya, terus dia akan ngasih informasi nih, pandangan menurut AI-nya, kalian cocoknya belajar apa gitu. Terus juga ada penjualan NFT dan iklan di kelas ya. Ini iklan di kelas tuh kayak gimana gue nggak paham, tapi ya tertulis di situ gitu ya. Terus di masa mendatang lagi dia akan luncurin launchpad, project launch di Edu3 Labs launchpad. Nah, kayaknya launchpad ini bukan launchpad token, tapi launchpad buku atau ilmu ya, mungkin ya. Kalau berhubungan dengan edukasi sih mungkin itu yang paling terpikirkan oleh gua. Terus B2B blockchain solution, bekerja sama dengan entitas lain, entah itu kampus, entah itu apa gitu ya, perusahaan. Terus mereka bikin event networking. Nah, untuk timnya semuanya Doxit. Di sini ada founder dan CEO yaitu Mustafa Guler, ada CTO-nya Osgur Ozdan dan lain-lain. Teman-teman bisa cek aja satu persatu. Ini juga ada klik untuk ke LinkedIn-nya. Jadi kalian bisa pelajari LinkedIn-nya satu-satu, kayak track record mereka apa, pengalaman mereka kerja di mana aja itu ada. Advisernya pun juga di sini teman-teman bisa cek satu persatu ya. Untuk advisernya ada 4, jadi kalian bisa klik LinkedIn-nya aja untuk pelajari lebih lanjut. Oke, nah setelah kita udah pelajari dari sisi produknya, dari sisi apa yang ingin dia capai, roadmap-nya dan tokennya, teman-teman sekarang silakan follow Twitternya dulu di @edu3labs, edu3labs, link di deskripsi video. Terus join Discord, ini penting karena nanti teman-teman bisa dapat role-role khusus yang akan mengarah ke airdrop teman-teman ya. Terus teman-teman bisa join juga grup Telegramnya ya, buat pantau update terbaru lebih cepat. Karena kadang kalau buka aplikasi Discord tuh loadingnya agak lama, jadi kan bisa lebih dapat info di Twitter maupun di Telegram gitu ya. Nah, terus kan bisa juga klik link Galaxy yang udah gue sediakan. Kalian bisa buka Edu3 Labs Galaxy, terus kan follow aja. Kadang dia ada kasih event-event, cuma sekarang lagi nggak ada, lagi kosong. Ini ada 2 event sebelumnya itu dia ngasih poin sama ngasih reward Binance USD. Jadi kalian nanti kalau dia tiba-tiba muncul event, kalian bisa ikut, kalian pantau aja Galaxy-nya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam tutorial untuk testnetnya ya teman-teman ya, dan cara mendapatkan airdrop-nya. Nah, pertama, teman-teman siapkan dulu wallet MetaMask kalian ya. Kalian gunakan jaringan Binance Smart Chain Testnet. Ingat ya, Testnet BSC, bukan OP BNB Testnet ya. Karena dia feeling gua dari Testnet BNB ini dia akan pindah ke BNB Mainnet kayak gitu. Nah, untuk networknya ini kalian bisa pause aja videonya, kalian tambahkan ke MetaMask kan kalau belum ada ya. Network name-nya, RPC, Chain ID, currency symbol sama block explorer. Ini kalian bisa pause, kalian tambahkan sendiri. Oke, nah kalau sudah, sekarang kalian isi dulu. Kalian butuh namanya token test BNB atau TBNB ya. Nah, cara dapatnya gimana? Cara dapatnya pertama kalian bisa join Discord BNB Chain ya. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Nah, kalau kalian sudah join Discord-nya BNB Chain, kalian verify aja sampai kebuka channelnya seperti ini ya, kebuka semua. Kalau udah kebuka, kalian ke Faucet di sini ya, channel Faucet. Kalian klik yang testnet Faucet. Oke, kalau udah, kalian di sini di chat ketik slash ya, terus klik ini yang Faucet. Terus kalian masukkan wallet address kalian, teman-teman. Nah, contohnya gue akan masukin wallet address-nya seperti ini. Terus kalian tinggal enter aja. Nah, ini kalian tinggal tunggu, botnya akan ngirimin kalian satu tes BNB ya. Dia akan ngirimin dan kalian bisa balik lagi ke wallet kalian buat cek.
ya. Nah, kalau kalian tes BNB-nya itu ada di atas 1, itu kan nggak bisa klaim lagi ya. Jadi kalian harus habisin dulu atau kirim ke wallet lain, baru kan bisa klaim. Dan ini kan bisa lihat tadi BNB gue itu cuma 0,1, setelah klaim sudah bertambah 1 gitu ya. Nah, sebenarnya ada faucet lain ya, tapi gue nggak pernah coba. Jadi gue share aja linknya di deskripsi, kan bisa coba kalian di situ kalau mau, silakan. Di sini ada testnet.bnbchain.org. Kurang lebih tampil seperti ini, kan tinggal clear captcha, terus kalian masukin aja wallet address kalian buat klaim. Ada juga quick note, ini kalian juga mungkin beberapa kali gue udah share, jadi harusnya kalian bisa coba pakai sendiri, udah paham. Sama yang terakhir, faucet chain stack, ini juga kalian bisa klaim 0,5 BNB tiap 24 jam. Tapi ya paling cepet dan paling gampang ya Discord aja kayak tadi, kalian langsung dapat 1 tes BNB. Nah, kalau kalian sudah siap walletnya ya di jaringan testnet Binance Smart Chain, sekarang kan buka website namanya test.edu3labs.com. Linknya di deskripsi video. Lalu kalian tinggal di sini connect wallet ya, pastikan jaringannya testnet BNB. Terus kan hubungkan ke MetaMask kalian. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini udah muncul saldo kalian sama BNB-nya kayak gitu. Selanjutnya kalian klik yang di sini di atas ya, diklik. Terus di sini kalian klik See My Profile. Nah, ini kan tunggu sebentar. Nah, di sini kalian silakan edit profile kalian ya. Kalian bisa tambahin background, kan tambahin gambar, biografi, dan lain-lain. Nah, ini gue udah isi beberapa data seperti username, display name, avatar, biografi. Nah, terus teman-teman wajib nyalakan yang ini, I want to be a content creator. Nah, ini kita wajib jadi content creator dulu. Teman-teman, biar di-approve content creatornya, wajib isi salah satu sosial media. Saran gua, isi sosial media utama kalian yang memang punya followernya banyak. Ya, kalau kalian punya banyak follower di Twitter dan aktif, ya kalian masukin aja username Twitter kalian. Pokoknya salah satu gitu loh. Kalau sudah, kalian save. Nah, nanti kalau kalian sudah save, dia akan minta sign in di MetaMask, dia akan tersimpan seperti ini. Ini kalian refresh aja. Terus kalian cek di bagian pojok atas kalian buka. Nah, ini akun kalian itu belum terverifikasi oleh developer atau timnya. Jadi, buat kita bisa ngepost, buat kita bisa melanjutkan tutorial testnetnya, kalian harus ada centang dulu. Nah, yang ngasih centang adalah tim dari Edu3Labs yang akan ngecek profil kita. Jadi kalau kalian tidak dapat centang, artinya kalian masih dianggap sebagai tuyul atau bukan akun asli. Jadi ya kalian usahakan kalian pakai akun utama atau akun asli sehingga kalian dianggap sebagai orang beneran, bukan tuyul gitu loh, satu akun. Dan ini centangnya jamnya berbeda-beda tergantung timnya lagi aktif atau enggak ya. Nah, ini gue belum centang karena memang timnya itu belum aktif kayak gitu. Jadi gue akan lanjutkan videonya ketika timnya sudah aktif dan sudah kasih centang kali ya. Nah, setelah gue menunggu beberapa menit, akhirnya akun gue sudah centang ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian akunnya itu sudah centang, dia ada 2 centang warna merah ya, ini ya kurang lebih. Nah, ini kalian bisa screenshot dulu yang hasil centangnya ya, terus kalian tinggal crop aja ya, bikin yang bagus. Kenapa? Karena nanti kita butuh itu untuk dipostingkan di Zeli ya, jadi dia ada kayak Zeli task. Jadi teman-teman di screenshot aja, disiapkan. Nah, contohnya gue akan buat seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman siapinnya. Ini kalian simpan dulu aja screenshotnya karena nanti kita pakai buat isi di Google Form ya, sama kita isi di Zeli. Nah, terus tahap selanjutnya apa? Kalau kita sudah centang seperti itu, teman-teman balik lagi ke website test.edu3labs.com, kalian refresh saja. Seharusnya di sini ada tombol create content. Nah, ini akan muncul ketika kalian sudah centang. Kalian klik aja di sini create content ya. Nah, terus di sini dia akan muncul create collection, kan bikin koleksi. Nah, di sini kalian bisa masukin kayak banner, terus kayak gambar depannya, nama koleksinya, deskripsi, logo, ya cover image dan lain-lain. Nah, contoh di sini gue akan isi dulu beberapa bagian. Nah, ini contoh gue udah isi beberapa ya. Jadi gue udah kasih cover, gue udah kasih logo atau gambarnya, terus gue kasih deskripsi sama nama koleksi. Nah, ini gue akan pakai PDF ya. Jadi kalian bisa pakai video, formatnya harus MP4, kan bisa pakai suara atau sound, itu formatnya MP3, dan kalian bisa pakai file, formatnya
PDF. Nah, ini kebetulan gue coba cari-cari PDF tentang terkait ERC20 di internet dan nemu. Jadi gue akan pakai itu sebagai testnetnya aja gitu ya. Nah, kalian masukin contoh misalnya nama koleksinya. Apa sih ERC20? Nah, ini bahasa Indonesia versinya. Deskripsinya apa? Oh, di PDF ini kan akan belajar apa itu ERC20 dari dasar dan bla bla bla. Kalian masukin, upload logonya, kalian upload tentang covernya. Nantinya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini kalau udah kalian save, klik save ya. Nah, terus kalian masukin kontennya mau apa? Mau course ini berarti dalam bentuk video ya, atau kan mau dalam bentuk writing content. Nah, kalian pilihnya konten itu writing aja. Kalau kan PDF, jadi pilihnya writing. Kalian bisa coba-coba aja, kalian bisa masukin video dan lain-lain. Nah, sekarang gua akan isi untuk bagian writing content detailnya. Nah, contoh ini gue udah isi, jadi gue kasih rating kontennya learn BRC20 from basic, rating content subtitlenya apa, mastery BRC20 gitu ya, koleksinya apa yang tadi kita upload, kita buat, kategorinya apa, misalnya buku, video, dan lain-lain. Nah, gue pilih buku karena PDF, tinggal masukin subkategorinya apa, ya, IT dan software, ini bahasanya, terus kan masukin headline-nya, deskripsinya. Terus di sini ada achievement-nya. Nah, achievement-nya kayak kira-kira kan mau ngasih hadiah apa sih kalau si pembaca itu udah kelar gitu. Nah, misalnya BRC20 Mastery Badge gitu ya. Ini karena teksnya contoh-contoh aja lah ya. Terus requirement-nya apa? Oh, ternyata mereka harus baca minimum 60 menit atau reading 60 menit gitu ya. Terus masukin total supply-nya. Jadi kan pengen cetak course-nya ini berapa banyak. Oh, gue cetaknya 25.000. Nah, kalau udah kan next saja. Nah, ini gue udah masukin file image-nya yang buat jadi logo di konten depannya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Terus kan next lagi. Nah, di sini kalian masukkan license-nya ya. Nah, kayak gini kurang lebih kalian bikin yang pertama itu misalnya step 1 gitu ya. Terus license satunya apa? Ya, pertama misalnya apa itu BRC20. License 2-nya misalnya kelebihan BRC20. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, gue lupa masukin kontennya ya, lupa masukin PDF-nya. Jadi kalian klik di sini plus konten. Nah, terus di sini kalian ada pilihan masukin video, slide, artikel, ataupun masukin file. Nah, kalian klik di sini masukin file. Nanti di sini ada upload file. Nah, ini kalian bisa masukin PDF-nya. Isi artikelnya juga atau video atau slide ya. Jadi kalau yang ini kan add downloadable material itu download filenya. Kita juga perlu isi artikelnya. Contoh ini text editor. Diklik, terus gue masukin isi infonya gitu ya, terus save. Nah, jadi dua-duanya kan udah centang, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kan klik save aja, nanti save successful dan dia akan masuk ke dalam pending course. Nah, terus kan bisa review ulang dengan cara klik review, atau kan langsung approve aja. Nah, ini contoh gue approve, ya, yes I'm sure. Nah, kalian juga bisa cek hasil buatan kalian tuh di approving. Jadi setelah draft itu kan approve tuh, dia akan masuk approving. Nah, di sini ini kalian bisa watch buat ngecek hasil yang kalian buat tadi. Dan ini kalian butuh waktu nunggu sampai tim dari Edu3 Labs cek hasil buatan kalian. Kalau dia nanti setuju, itu kan bisa siapin untuk di bagian minting gitu loh kan, bisa setting kayak harganya berapa, jumlahnya berapa ya, dan lain-lain. Nanti kalau udah oke, dia akan masuk ke publish dan listing, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini karena takutnya kelamaan videonya, jadi gue akan skip aja untuk tahap ke listingnya. Tapi intinya kalian nanti coba aja seperti itu ya. Nah, ini kalau kalian udah beres, ketika udah listing, kalian screenshot lagi ya, kalian screenshot lagi, terus kalian buka Zeli kalian ya, linknya di deskripsi video. Kalian klik link Zelinya, terus kalian bisa kerjakan beberapa tugas-tugas yang ada, karena airdropnya juga bergantung dari Zeli, karena nantinya dari Zeli ini kalian bisa dapat role khusus di Discord ya. Nah, contoh kalian cari ke bagian testnet task, cari yang join Edu3 Labs public testnet, kalian klik. Di sini kan masukin screenshot tadi yang pertama yang udah gua info di awal ya, kayak tadi sampelnya. Terus kan masukin screenshot kedua di mana di bagian profile kalian ya, bagian on sale yang di sini nih, see my profile ya, di on sale kalian udah muncul di sini ya, muncul di sini. Nah, ini kalian screenshot ya. Jadi kan masukin dua screenshot itu, lalu kalian tinggal upload dan claim reward. Nanti kalian dapat
2500 XP, lumayan gede XP-nya. Dan nanti kalian bisa kerjain beberapa misi untuk dapat role-role lainnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus screenshot kalian masih dibutuhkan lagi. Buat apa? Buat kalian ke Twitter. Silakan kan ke Twitter, kalian ke Twitternya Edu3Labs, terus kalian di sini cari aja yang di pin atau apapun bebas. Kalian bikin quote, post quote, ya. Nah, terus kalian masukin screenshot tadi. Nah, contoh kayak gini ya. Kalian repost, kalian masukin screenshotnya, terus kalian ketik aja sama tag Edu3Labs-nya kayak gini, try testnet bla bla bla. Terus kalian post aja. Ya. Nah, hasil postnya linknya kalian simpen. Ya, kalian simpan kayak gini. Terus kalian klik link untuk ke Google Form yang ada di deskripsi video. Jadi gue udah siapin juga. Nah, ini Google Form untuk ngasih testnet submit. Jadi pembuktian bahwa kita sudah melakukan testnet. Nah, di sini kan jangan terkecoh nih. Di sini kalian ditanya apakah kalian sudah follow Twitter mereka. Ketik username kalian. Nah, kalian ke other, jangan yang atas ya. Yang atas ini artinya no, kalian tidak follow Twitter mereka gitu loh. Jadi ini cukup pinter dia buat ngecoh tuyul gitu ya. Masukin yes my handle at apa gitu Twitter kalian. Terus apakah kalian sudah join Telegram? Ya sama join Discord. Terus di sini kalian masukin quote tweet linknya. Nah, contoh yang tadi kan udah quote tweet link tuh. Nah, ini kalian masukin di sini. Terus kan masukin wallet address kalian buat yang testnet, sama kalian masukin wallet address yang sama buat double check. Terus kalian klik yes. Lalu di sini kalian bisa kasih feedback apapun itu bebas, ya terserah kalian. Terus kalian tinggal submit aja. Ya, nah kurang lebih seperti ini kalian isi Google Form-nya. Oke. Nah, jadi kurang lebih semudah itu untuk testnetnya walaupun agak panjang dan agak menunggu ya. Nah, ini mungkin tes terakhir ya. Kalian bisa ke Explorer atau explore ya di bagian testnetnya. Di sini kan akan ada banyak nih course ya kayak book, podcast, audio, video dan lain-lain. Ini kalian bisa klik cari aja iseng, terus kalian bisa mintingkan gitu loh. Contoh misalnya ini ada software Creative Commons video. Ini kan bisa klik ya, diklik. Terus kalian bisa minting item yang lagi dijual. Contoh ini C# for beginner. Ini kalian klik mint. Ya, terus kan bayar gas fee aja, nanti NFT itu akan masuk ke profile kalian. Kayak gitu. Jadi kan bisa iseng coba minting beberapa NFT. Ini buat ngetes bahwa mintingnya itu berjalan dengan lancar dan baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, paling sampai sini aja dulu video terkait Edu3Labs. Nanti kalau ada perkembangan terbaru dan update terbaru, ya gue akan buat videonya lagi. Tapi kalau tidak ada ya sudah gitu ya. Dan ya kalian pantau aja Discord-nya sama Twitter-nya, karena informasi lengkap terkait kapan mainnet, kapan airdrop selesai, dan cara dapat airdrop lebih gampangnya, atau mungkin dia ada event terbaru, ya semua akan diinformasikan di Discord dan juga di Twitter-nya. Jadi kalian pantau aja kedua sama Telegram deh, kan tambahin ya 3 itu kan, pantau aja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah!